Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya dan pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas mengenai ujian tengah semester atau UTS genap tahun akademik 2017-2018 untuk program studi Diploma 3 Akuntansi Reguler di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Nah, video kali ini hanya akan membahas mengenai soal pilihan gandanya saja, dan adapun soal yang akan dibahas adalah soal dari nomor 1 sampai dengan 17, di mana nanti soal 3 dikecualikan karena tidak masuk ke dalam pokok bahasan. Sementara kalau kita lihat soal nomor 18 sampai dengan soal nomor 25 itu membahas mengenai pengakuan pendapatan yang dibahas di PSAK 71, 72, dan 73. Kemungkinan akan disampaikan pada pertemuan setelah UTS. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan soal. Soal nomor 1. Berikut ini merupakan aset keuangan. Ya, ada 4 pilihan di sini, maka kita harus tahu yang mana termasuk aset keuangan dan non-aset keuangan. Mengacu pada PSAK 50 dan 55. Nah, kalau misalnya kita lihat PSAK 50 dan 55 itu tidak secara jelas sebenarnya menentukan yang mana dimasukkan ke dalam aset keuangan, mana yang bukan non-aset keuangan. Nah, tapi kalau saya mengambil contoh, itu kan, jenis-jenis aset keuangan itu ada yang namanya investasi yang seperti yang kita pelajari nanti kan dibagi menjadi dua. Ada investasi utang atau debt investment atau bond investment, ada investasi dalam modal atau share investment. Kemudian yang kedua, ada yang namanya pinjaman atau piutang. Nah, piutang ini termasuk ke dalam aset keuangan. Selain itu, yang termasuk ke dalam aset keuangan adalah surat-surat berharga lain, yaitu sekuritas. Kemudian yang keempat, yang termasuk ke dalam aset keuangan adalah uang sendiri atau uang kas sendiri. Jadi ada 4 komponen. Jadi kalau saya tuliskan di sini, ada yang namanya kas, kemudian ada yang namanya piutang, kemudian ada yang namanya investasi, kemudian surat berharga lainnya. Oke. Nah, maka dari penjelasan ini kita dapat menentukan jawaban mana yang paling benar. Maka jawaban yang paling benar adalah yang pilihan D, piutang. Nah, mungkin menjadi pertanyaan, mengapa sih soal nomor A kan investasi dalam properti? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam aset keuangan? Nah, penjelasannya adalah investasi yang termasuk ke dalam aset keuangan itu umumnya merupakan investasi dalam obligasi dan investasi dalam saham aja. Jadi kalau misalnya investasinya dalam properti, itu tidak termasuk ke dalam aset keuangan. Kemudian perlengkapan dan persediaan ini termasuk ke dalam aset lancar, tapi bukan aset keuangan. Karena kalau namanya aset keuangan kan pasti hubungannya dengan uang. Pengembaliannya atau hasil dari aset ini bisa berupa bunga atau berupa dividen. Kalau misalnya kita jual perlengkapan atau kita jual persediaan kan yang kita dapatkan itu bukan uang dalam bentuk bunga dan dividen. Jadi bukan termasuk ke dalam aset keuangan. Oke, soal nomor 1 jawabannya D. Kemudian soal nomor 2. Kita lihat dalam penyelesaian utang dengan aset yang nilai wajarnya kurang dari jumlah tercatat. Debitur akan mengakui, nah ini lebih baik kita kerjakan dengan adanya jurnal. Contohnya ya, di sini kan dia bilang penyelesaian utang dengan aset yang nilai wajarnya kurang dari jumlah tercatat utang. Maka kalau misalnya nilai wajar asetnya itu 100, maka nilai tercatat utangnya berapa? Lebih besar kan ya? Misalnya kita buat 150. Nah, baru setelah kita tahu nilainya, baru kita buat jurnal. Sini. Kalau misalnya melunasi utang atau penyelesaian utang kan berarti kan utangnya berkurang. Berarti kita debit bonds payable misalnya di sini 150, kemudian aset 100. Oke. Nah, dari sini ini kan debitnya 150, asetnya 100. Nah, maka yang harus ditambahin sisi mana? Sisi kredit, benar sekali teman-teman.
Jadi kita buat di sini gain on ada dua sebenarnya. Nanti kalau kita pelajari lagi, ada gain on bonds extinguishment, sama satunya lagi gain on disposal of plan asset. Nah, supaya analisisnya nggak terlalu panjang, ini kan debitnya 150, kreditnya 100. Nah, masih ada selisih di kredit, selisih 50 lagi, maka dimasukkan ke dalam gain. Oke, langsung saja kita jawab pilihan gandanya. Di sini soal nomor pilihan A, tidak ada untung atau rugi di penyelesaian utang. Ya jelas salah kan? Sementara kan ini ada selisih debit dan kredit. Debit 150, kredit 100, maka pasti ada untung atau rugi. Kemudian nomor B, keuntungan dari penyelesaian utang. Benar ya teman-teman. Kemudian yang C, kerugian atas penyelesaian utang. Salah. Kenapa salah? Di sini kan kita buat jurnalnya, gainnya di kredit. Berarti ada keuntungan. Kalau ada keuntungan, ada kerugian nggak? Nggak ada. Nah, kemudian tak satu pun dari pilihan jawaban ini benar. Ya. Ada yang benar mana? Pilihan B. Maka soalnya nomor 2 jawabannya B. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 3. Ini harus dihapus. Soal nomor 3. Nah, ini kita lewatin karena memang tidak masuk ke dalam pembahasan. Nah, di sini ada istilah nih, apa itu yang dimaksud dengan sinking fund. Nah, kalau saya tangkap, sinking fund ini adalah dana yang disisihkan untuk melunasi obligasi atau utang jangka panjang. Nah, kira-kira gitu. Tapi sepertinya kita tidak membahas lebih jauh sinking fund di dalam RPS, baik Prakem maupun AKM 2. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di soal nomor 4 dikatakan di sini biaya penerbitan obligasi termasuk biaya cetak dan biaya hukum yang terkait dengan penerbitan. Sekali lagi poinnya di sini apa? Biaya yang terkait dengan penerbitan. Seharusnya. Nah, oke. Kita ingat kembali, ada yang namanya biaya langsung, ada yang namanya biaya tidak langsung. Ini namanya indirect expense. Yang ini direct expense. Oke. Aturannya, kalau misalnya ada biaya langsung yang terkait dengan penerbitan, itu biaya tersebut dimasukkan sebagai penambah dari nilai bonds. Nah, coba kita lihat ya buku Prakem. Sebentar, buku AKM-nya Pak Lutfi. Kita lihat di sini. Oh, masih investasi nih. Ekuitas. Coba. Dikit lagi. Pelunasan. Mana nih? PV. Oh, ini tanggal bunga. Nah, ini nih. Poin nomor 6. Pencatatan biaya terkait dengan penerbitan obligasi. Nah, intinya kalau misalnya ada biaya-biaya terkait dengan penerbitan obligasi seperti biaya konsultan hukum, biaya akuntan, biaya penjamin emisi, dan lain sebagainya dicatat sebagai pengurang harga jual dari obligasi. Oh, tadi saya salah jelasin. Jadi dicatat sebagai pengurang harga jual obligasi. Dan apa di sini? Dan diamortisasi selama masa berlaku dengan menghitung effective interest rate baru menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat di sini ada rumus YTM, kemudian kalau pakai Excel bisa pakai rumus rate,
Kemudian kalau misalnya pakai kalkulator saintifik, itu bisa juga. Kita lihat di sini. Makanya soal tadi yang nomor 4, ya kan? Yang pilihan A itu salah. Kenapa? Karena yang dibebankan pada periode ketika utang dikeluarkan adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan penerbitan atau indirect cost. Kemudian yang B dicatat sebagai pengurang nilai tercatat hutang obligasi. Ya. Ini jawaban yang ini benar nih, yang nomor B. Kemudian yang C, diakumulasikan ke dalam akun beban ditangguhkan dan diamortisasi selama umur obligasi. Nah ini maksudnya gimana? Maksudnya antara obligasi dan beban ini atau biaya cetak biaya hukum ini itu dicatat dalam akun yang berbeda. Nah maksudnya gini, ketika penerimaan cash pada bonds payable, kemudian ada biaya hukum, nah itu masuk ke dalam beban ditangguhkan, namanya deferred expense atau beban dibayar di muka sebenarnya pada cash. Nah ini yang disebut beban ditangguhkan. Nah sementara kan enggak kan, kalau kita lihat di sini, nih kalau kita lihat di sini dicatat sebagai pengurang harga jual dari obligasi. Artinya apa? Artinya biaya ini langsung mengurangi nilai obligasi. Maka jurnal yang ini salah. Nah, yang benar gimana harusnya? Yang benar kan cash pada bonds payable. Kemudian kalau ada biaya berarti kan bonds payable pada cash. Nah ini yang benar nih. Nah maka yang soal nomor C atau pilihan yang C itu kita nyatakan sebagai pilihan yang salah. Nah, kemudian kita lihat yang pilihan D. Dilaporkan sebagai beban pada periode obligasi jatuh tempo atau sudah pensiun. Ini salah juga nih. Ya, jadi tidak dilaporkan pada beban dalam 1 tahun, tapi dia dimasukkan ke dalam pengurang nilai obligasi. Nanti dari pengurang itu istilahnya apa ya? Interest rate-nya kan lebih tinggi. Nah, selisih antara interest rate yang lebih tinggi dengan interest rate yang awal, nah itu yang mencerminkan adanya biaya terkait atau direct cost terkait dengan penerbitan bonds payable. Oke. Kita masuk ke soal nomor 5. Nomor 5. Jika obligasi diterbitkan di antara tanggal bunga, maka jurnal di perusahaan yang menerbitkan dapat mencakup. Nah, ini kita lihat. Kalau misalnya menerbitkan di antara tanggal bunga, intinya kan cash pada bonds payable, kemudian ada lagi cash pada interest expense. Nih, sebesar apa? Sebesar dari tanggal bunga awal sampai dengan tanggal penerbitan. Misalnya tanggal bunganya 1 Januari dan 1 Juli. Kemudian diterbitkan tanggal 1 Maret. Maka cash pada interest expense itu dari mana? Dari 1 Juli sampai 1 Januari sampai dengan 1 Maret. Oke. Nah, baru kita lihat nih soal nomor 5. Mana yang jawabannya tepat? Oke, soal yang A atau pilihan yang A, debit pada interest payable. Salah ya, yang kita debit di sini apa? Ada cash, ada cash. Maka yang kita debit adalah akun cash. Kemudian yang nomor B, credit interest receivable. Nah, ini juga salah. Kita kan mengutang, maka masa kita mendapatkan piutang. Nah, jadi kebalik-balik gitu kan. Jelas salah. Terus yang nomor C, ini interest expense benar, interest atau pendapatan bunga, ini salah juga. Maka yang benar pilihan C. Oke. Kemudian kita lihat soal nomor 6. PT Reko menerbitkan obligasi sebesar $200.000 dan jatuh tempo 10 tahun sejak tanggal penerbitan. Jika obligasi diterbitkan dengan harga premium, berarti
Ingat, apa sih yang membuat perbedaan antara nilai par dengan present value? Ya kan, yang membuatnya adalah perbedaan antara market value dengan market rate dengan nominal rate. Nah, maka kita lihat kalau misalnya premium, apa penyebabnya? Penyebabnya itu adalah market rate lebih rendah dibandingkan dengan nominal rate atau contractual rate CR. Baru kita analisis pilihan jawaban. Yang A, yield atau tingkat bunga pasar. Yield ini apa? Tingkat bunga efektif atau bisa juga disamakan dengan tingkat bunga pasar. Lebih tinggi dari stated rate. Nah, ini salah nih jawabannya. Kenapa salah? Karena kalau misalnya kondisinya seperti ini, maka yang terjadi adalah kebalikannya. Si obligasi diterbitkan dengan harga diskon. Oke. Kemudian tingkat bunga nominal melebihi tingkat bunga pasar. Kita lihat di sini, CR, ya kan? Tingkat bunga nominal lebih tinggi dari stated rate atau MR. Oh, ini salah nih. Melebihi tingkat bunga pasar. Oh iya, MR nih. Maka yang soal nomor B atau pilihan B benar. Kemudian soal yang atau pilihan yang C, tarif bunga pasar dan tarif nominal sama. Nah, ini salah. Kalau misalnya dua-duanya sama, yang terjadi penerbitan pada nilai par. Nah, jadi ini PV sama dengan VV malah. Jadi pilihan C salah. Kemudian tidak ada hubungan antara kedua tingkat bunga. Nah, ini malah yang pilihan D tambah ngawur. Oke. Nah, maka yang soal nomor 6 jawabannya yang B, udah benar. Oke, soal nomor 7. Pada tanggal 2 Januari 2015, PT XY menjual obligasi. Nah, ini salah nih, tipe nih. PB Glacia, obligasi. Obligasi 8% dengan nilai nominal $600.000. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Dan bunga dibayarkan tiap semester. Berarti periodenya apa? Semi annual. Kalau misalnya nanti ditanya, berapa jumlah periode? Berarti kan 5 dikalikan dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena bunga dibayarkan tiap semester. Artinya, dalam setahun, itu dibayarkan 2 kali. 6 bulan pertama dibayarkan, ya kan, semester pertama. Kemudian 6 bulan kedua, itu juga dibayarkan, atau semester kedua. Jadi ada 2 kali pembayaran. Jadi 5 kalikan dengan 2, 10, ya kan. Kemudian pada tanggal 30 Juni dan 31 Desember, ini tanggal pembayaran bunganya. Kemudian obligasi dijual pada harga $553.600.000 dan menghasilkan yield 10%. Jika menggunakan bunga efektif, berapa bunga yang harus dibebankan pada tahun 2015? Nah ini soalnya ini harus hati-hati nih. Sebentar, kita hapus dulu. Bentar ya. Nah, sini aja nih. Nah, oke. Oke. Kita kecilin. Soal nomor 7 ya tadi. Obligasinya 553.600. Berarti kalau PV-nya itu 553.600. Nah, terus yang ditanya berapa bunga yang harus dibebankan pada tahun 2015. Nah, gimana cara ngerjainnya? Nah, ingat bahwa di dalam tabel amortisasi, di sini kan judulnya nanti tanggal, kemudian interest expense, kemudian di sini cash paid, baru di sini amortization. Oke, interest expense ini didapatnya dari mana? Dari market rate dikalikan dengan present value. Maka kita lihat di periode pertama sama periode kedua. Kenapa 2 periode? Karena di sini dia bilang pada tahun 2015. Berarti kan kalau tahun 2015 itu kan artinya dalam 1 tahun itu. Dalam 1 tahun itu berapa periode? 2 periode. Kenapa 2 periode? Karena setiap semester. Nah, kita lihat perhitungannya.
MR kalikan dengan present value. Present value-nya 553.600 dikalikan dengan 5%. Nah, kenapa 5%? Karena ingat lagi, ini kan bunga dibayar tiap semester atau semi-annually. Kalau semi-annually, N dikalikan dengan 2, sementara yield atau tingkat bunga efektif itu dibagikan dengan 2. Jadi 5% ini sebenarnya adalah 10% yang dibagikan dengan 2. Oke. Kemudian kita masuk. Nah, ingat kalau misalnya ini kan interest expense, kemudian ada cash paid. Nah, berapa cash paid-nya? Kita isi. Sini 600.000. Nah, dari mana 600.000? Kita lihat. Oh, nilai nominalnya 600.000. Terus ternyata cash paid ini rumusnya CR atau contractual rate dikalikan dengan nominal atau face value-nya. Jadi 600.000 kita kalikan dengan 4% atau 8/2%. Oke, 24.000. Maka berapa amortisasinya? Nah, kadang kan aku bingung juga gimana sih cara menghitung amortisasi. Nah, intinya adalah kalau misalnya nilainya lebih kecil, di sini kan 553.600 atau dia diterbitkan dalam kondisi diskon, maka kita harus tambah nilainya terus menerus supaya nanti pada akhir periode nilainya 600.000. Maka di sini interest expense kita selisihin dengan cash paid 3680, terus 553.600 tambahin dengan 3680, dapatnya 557.280. Nah, terus baru kita cari lagi MR kalikan dengan present value sama dengan 5%, ya kan? Tingkat bunga pasarnya MR 5% dikalikan dengan present value. Oh, salah nih. Kebalik. Salah kamar. Ya, udah. Langsung kita totalin. Beban bunga periode 1 ditambah dengan beban bunga periode 2. Berapa nilainya? 55.544. Nah, baru kita cocokkan. Ini Arjuna mencari cinta. Yang ini yang C. Oke. Nah, yang A udah pasti salah, yang B udah pasti salah, yang D udah pasti salah. Kita lanjut ke soal nomor 8. Soal nomor 8. Investasi dalam aset keuangan yang memenuhi model bisnis untuk memperoleh arus kas dan memenuhi kriteria adanya pengembalian pokok dan bunga dinilai dengan menggunakan metode. Nah, ini seperti yang dijelaskan oleh Ibu Aisyah, bahwa investasi utang itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada yang pertama HFC, kemudian ada yang kedua HFCS, dan yang ketiga adalah trading. Kalau HFC itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya si perusahaan itu kan hold for collection. Artinya dikoleksi terus sampai dengan jatuh tempo. Maka tujuannya apa? Memperoleh arus kas dari bunga. Kemudian kita juga memperoleh pengembalian arus kas dari pokok. Nah, ini maka bisa saya katakan sebagai investasi yang HFC. Nah, terus gimana kalau misalnya investasinya HFC? Kita sajikan dengan nilai apa? Dengan nilai amortized cost. Ini yang C. Nah, kalau yang A atau yang B ini kan kaitannya sebenarnya kaitannya dengan persediaan, ya kan? Karena ada nilai realisasi bersih, NRV itu kaitannya dengan persediaan. Nah, kemudian kalau misalnya HFCS jenis kedua dari investasi itu kan. Kemudian terakhir ada trading. Nah, HFCS dan trading disajikan dalam fair value. Nah, sebenarnya fair value itu definisinya hampir sama dengan nilai realisasi bersih dan nilai yang lebih rendah. Lebih condong ke arah yang ini. Nilai realisasi bersih itulah fair value. Kalau nilai yang lebih rendah LCNRV ini khusus untuk persediaan biasanya.
Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 9, manakah dari investasi berikut yang tidak dapat disajikan dengan menggunakan metode amortized cost? Oke, mudah nih. Kita lihat investasi dalam obligasi, bisa nggak? Bisa ya, kalau misalnya obligasinya jangka panjang. Obligasi jangka panjang, kemudian yang kedua, obligasi itu termasuk dalam HFC atau Held for Collection. Jadi, seperti yang udah dicoret-coret tadi di sini. Teman-teman boleh review kembali videonya. HFC itu disajikan dalam amortized cost. Kemudian untuk HFCS dan trading itu disajikan dalam fair value. Oke, maka yang jawaban nomor A ini bisa nih disajikan dalam amortized cost. Kemudian yang B, investasi dalam saham biasa. Nah, ini nggak bisa disajikan. Kenapa? Karena amortized cost ini sebenarnya kan khusus untuk investasi utang. Kalau misalnya saham biasa, gimana caranya untuk mengamortisasinya? Maka nggak bisa kan? Maka investasi dalam saham biasa ini tidak bisa. Kemudian yang C, investasi dalam surat utang jangka panjang nih, jawabannya kurang lebih sama ya, antara A dan C. Maka penjelasannya sama ya. Jadi kalau obligasi atau surat utang jangka panjang dan sifatnya adalah HFC atau model bisnisnya adalah HFC, Held for Collection, maka penyajiannya menggunakan amortized cost. Terus yang D, tidak ada jawaban yang tepat. Oh, ada ya. Jawaban yang tepat adalah B. Maka pilihan D ini gugur. Oke. Kita masuk ke soal nomor 10. Nah, di dalam soal nomor 10, Porter Corporation membeli sendiri sahamnya pada tanggal 1 Januari 2015 seharga $20.000 dan mendebit rekening treasury shares untuk harga pembelian. Saham itu kemudian dijual kembali seharga 12.000. Perbedaan 8.000 antara biaya dan harga jual harus dicatat sebagai pengurang dari, nah maka kalau kita buat jurnalnya kan gini, kira-kira cash pada treasury shares. Berapa di sini? 20.000. Kemudian yang cash di sini 12.000. Nah, ini kan ada selisih debit dan kredit. Ya kan? 20.000 dan 12.000 nih. Ada selisih 8.000. Nah, dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam return earning 8.000. Loh, kok tidak dimasukkan ke dalam share premium? Nah, kenapa? Karena di dalam soal ini itu tidak ada data share premium treasury. Kalau misalnya saham itu dijual lagi, kemudian dapat keuntungan sekian, nah, keuntungannya itu kan masuk ke dalam share premium. Nah, kemudian ketika dijual lebih rendah daripada harga belinya, nah maka kita harus habiskan dulu share premium. Terus kalau misalnya udah nggak ada atau udah habis, baru kita pakai RE. Nah, di soal ini apa? Di soal ini, dia belum sempat mempunyai share premium, tapi langsung dijual. Dan jualnya pada kondisi loss. Nah, loss-nya dimasukkan ke dalam RE 8.000. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, sebenarnya istilah gain atau loss itu tidak ada di dalam share premium treasury. Adanya apakah dia mengkredit share premium treasury, artinya kan gain. Kemudian, apakah dia mendebit akun share premium treasury beserta dengan RE kalau misalnya dia loss. Nah, kira-kira gitu. Oke. Kemudian soal nomor 11. Dividen tidak dibayarkan untuk saham berikut. Oke, kita lihat di sini. Non-kumulatif preference share. Ini tetap dapat ya meskipun dia non-kumulatif. Karena kumulatif atau non-kumulatif bedanya gini. Kalau non-kumulatif misalnya rate-nya 9%, maka tiap tahun dia hanya boleh dapat 9% dari nilai parnya. Tapi kalau dia kumulatif, misalnya tahun-tahun lalu itu belum dibayarkan, maka dividen tertunggak atau dividen in arrears tahun-tahun lalu itu juga dibayarkan pada pembayaran dividen selanjutnya. Kemudian yang B, non-participating preference shares. Nah, ini bedanya non-participating dengan participating adalah kalau teman-teman lihat non-participating itu kalau misalnya rate dari preference shares
cuman 9%, maka kalau dia non-participating, dia cuma dapat 9%. Tapi kalau misalnya dia participating, itu bisa dapatnya lebih, bisa 12%, ya kan? Bisa 13%. Kira-kira gitu. Bedanya antara non-participating dan participating. Intinya apa tadi? Participating bisa mendapat dividen yang lebih tinggi daripada rate awalnya. Rate awalnya 9%, dia bisa dapat 12%, dia bisa dapat 13%. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari perhitungan di soal. Oke, jadi jangan takut. Kok tiba-tiba muncul nih 12%, 13% dari mana? Ini asumsi saja nih. Oke, kemudian soal nomor atau pilihan yang C, treasury shares. Nah, ini jawaban yang tepat adalah treasury shares. Jadi kalau misalnya treasury shares ini nggak termasuk ke dalam atau tidak dibagikan dividennya. Kemudian yang D, ordinary share yang diterbitkan dari dividen saham. Nah ini tetap masuk ya teman-teman, ordinary share yang diterbitkan dari dividen saham. Oke, yang soal nomor 11 jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal nomor 12. Dikit lagi ya. Dividen yang tertunggak dalam saham preferen kumulatif dilaporkan dalam. Nah, yang perlu teman-teman highlight atau tekankan adalah dividen yang tertunggak atau dividen in arrears itu tidak dapat digolongkan sebagai dividen payable. Jadi, tidak di jurnal kalau misalnya perusahaan punya saham preferen kumulatif. Bentar, catat aja. Perusahaan kalau misalnya punya saham preferen kumulatif dan tidak membayarkan dividen pada tahun ini, maka hal ini tidak dicatat sebagai utang ya. Tapi masih dilaporkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Sorry, bukan dilaporkan, istilahnya adalah diungkapkan atau disclosure pada notes on financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian kalau misalnya ada kata-kata disajikan, nah disajikan itu maksudnya ditulis, dilampirkan angkanya. Jadi ada angkanya dalam laporan keuangan. Laporan keuangan yang mana? Laporan keuangan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, kemudian laporan posisi keuangan. Nah, itu kalau disajikan. Kalau pengungkapan, itu cuma di catatan atas laporan keuangan. Kenapa namanya pengungkapan? Karena cuma kata-kata. Nggak ada, mungkin ada nilainya, tapi yang lebih ditekankan adalah kata-katanya. Oke, kemudian soal nomor 13. Investasi dalam instrumen utang atau debt investment yang ditujukan untuk diperdagangkan. Istilahnya apa? Istilahnya adalah trading. Jadi, trading debt investment. Maka, kita lihat di sini yang A, keuntungan atau kerugian dihitung dengan menggunakan membandingkan amortized cost dengan fair value. Nah, ini jawabannya benar. Oke, benar. Kemudian yang soal nomor B. Apabila ada keuntungan atau kerugian, maka disajikan sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain. Nah, ini salah ya teman-teman. Kenapa? Kenapa? Karena untuk yang OC ini cuma ada di HFCS, jenis instrumennya. Jadi kalau misalnya dia trading, itu kerugian atau keuntungannya itu dimasukkan ke dalam net income atau other income and expense. Tapi kalau misalnya di HFCS, baru dia masukkan ke dalam penghasilan komprehensif lain. Oke. Kemudian apabila terdapat premium, maka dilaporkan secara terpisah. Nah, ini juga salah. Kenapa? Karena mau dia premium, mau dia diskon, itu dimasukkan ke dalam satu akun. Akunnya namanya debt investment. Jadi nggak ada, misalnya kita buat debt investment, kemudian
premium on debt investment, itu nggak ada. Ya kan? Yang kita pelajari selama ini apa? Kalaupun dia misalnya diterbitkan pada premiumnya langsung masuk ke debt investment. Maka yang C yang salah. Kemudian tidak terdapat diskon atau premium yang diakui. Nah, ini salah. Buku KSO itu menjelaskan bahwa debt investment, kalau misalnya diterbitkan pada premium atau diskon, itu tetap ada amortisasinya. Maka diskon dan premium itu dalam kata lain diakui. Maka pilihan D ini salah. Ya, nomor 13 pilihan yang tepat adalah yang A. Kemudian yang perlu ditekankan selisihnya itu masuk ke dalam net income atau other income and expense. Oke, kita masukkan ke dalam nomor 14. Keuntungan atau kerugian yang diakibatkan dari penjualan investasi saham yang diklasifikasikan bukan untuk diperdagangkan akan dilaporkan ke dalam. Nah, ini dilaporkan ke dalam other income and expense. Jadi kalau misalnya di sini share investment apa ya? Sorry, harusnya cash di debit 150, share investment 100. Kenapa 100? Karena kan di sini dia bilang keuntungan atau kerugian, berarti kita buat di sini misalnya gain 50. Nah, gain 50 inilah yang dimasukkan ke dalam other income and expense. Jadi bukan ke dalam other income. Ke dalam extraordinary atau other comprehensive income. Sebentar nih. Kayaknya penjelasanku salah nih. Oh iya, ini salah. Gini aja. Sebenarnya pilihan A, pilihan D, pilihan B itu sama-sama masuk ke net income. Contoh ya, other income and expense masuknya kemana? Ke net income. Jadi kemudian extraordinary gain or loss ini juga masuk ke dalam net income. Net income juga merupakan net income. Jadi yang A, yang B, dan yang D itu sebenarnya pilihannya sama. Nah, jadi yang beda yang C itu kalau misalnya kita ragu dengan konsep kita, maka kita lihat soalnya kira-kira menginginkan jawaban yang mana. Nah, ternyata dari analisis jawaban soal kita tahu bahwa yang benar adalah pilihan yang C, other comprehensive income. Nah, ini nih sebenarnya maksud soal ini adalah investasi saham yang non-recycling. Jadi kalau dia recycling sifatnya, itu yang gain yang aku catat tadi di penjelasan sebelumnya, itu masuk ke dalam other income and expense atau net income. Tapi kalau misalnya sifatnya non-recycling, itu dimasukkan ke dalam other comprehensive income. Oke, kita masuk ke soal nomor 15. PT Investor memperlakukan investasinya pada PT Investi dengan menggunakan equity method. Dalam hal dividen diberikan oleh PT Investi, maka yang dilakukan oleh PT Investor adalah, nah ini harus dibedakan nih, ya kan? Ada ada dua perlakuan. Pertama, kalau misalnya laba, dia menambah share investment pada revenue from share investment. Ini kalau misalnya pengumuman laba. Terus kalau misalnya rugi gimana? Nah, kita balik. Berarti kan loss from share investment pada share investment. Kemudian kalau misalnya dia pengumuman dividen cash misalnya. Dividen cash. Nah, maka kita catat dividen receivable atau cash. Nah, dividen receivable kapan dia pakai? Kalau misalnya baru mengumumkan. Kalau misalnya cashnya udah diterima, langsung kita debit cash pada share investment. Boleh teman-teman baca lagi buku KSO khususnya tentang share investment. Oke, dari sini yang dibahas adalah dividen ya.
Maka yang harus dilakukan adalah kita analisis satu-satu. Yang A, mengurangi nilai investasi pada PT Investi. Jawaban yang ini ya tentu benar ya teman-teman. Maka yang A benar. Kemudian mengakui adanya share premium. Kita coba lihat di sini. Gak ada kan akun share premium, maka jawabannya salah. Kemudian sebagai penambah nilai investasi. Oh, salah nih juga. Kenapa? Meskipun di sini ada penambah ya, share investment pada revenue from share investment. Ini nih cuma terjadi pada saat adanya laba. Jadi si PT Investi mengumumkan laba. Nah, itu baru kita catat share investment pada revenue from share investment. Kalau misalnya pembagian dividen, itu kan dividen receivable atau cash pada share investment. Jadi nggak ada nambah nilai investasi. Justru apa? Justru mengurangi. Kemudian kita lihat, mengakui pendapatan dividen. Nah, ini juga salah. Kapan mengakui pendapatan dividen? Nggak ada ya. Yang adanya apa? Mengakui pendapatan laba dari PT Investi. Namanya apa? Revenue from share investment. Bukan dividen revenue. Maka soal atau pilihan yang D salah. Oke. Okay. Kemudian kita masuk ke soal nomor 16 dan 17. Dalam hal perusahaan mengganti kategori investasinya, maka kategori tersebut, nah ini kita coba buka buku Keso, bab 17. Sebentar. Nah ini udah deh. Kita lihat. Transfer bukan. Iya ding, bener. Transfer between categories. Nah, kita lihat di sini. Oke. Companies, perusahaan, accounts di sini mencatat for transfer artinya untuk transfer. Kalau di soal tadi apa ya namanya? Di soal tadi mengganti kategori investasinya. Prospectively artinya prospektif, masa depan, tidak melihat masa lalu. Oke. Kemudian at the beginning of the accounting period after the change in the business model. Maka pada awal periode akuntansi. Ya, maka langsung aja kita jawab ini soal yang nomor A. Dilakukan secara prospektif di awal periode berikutnya setelah periode penggantian kategori. Jawabannya sesuai dengan buku Keso. Udah pasti benar nih. Oke, kemudian kita masuk ke soal nomor 17, soal terakhir. Impairment loss dalam investasi instrumen keuangan diakui apabila carrying value, impairment artinya, atau kita lihat dari sini aja, loss itu kan artinya kerugian. Apa yang dimaksud dengan impairment loss? Penurunan nilai dari carrying value. Kita bandingkan carrying value dengan present value. Kalau misalnya carrying value-nya lebih tinggi dari present value, maka dimasukkan ke dalam impairment loss. Kalau misalnya ternyata present value atau fair value-nya lebih tinggi dari carrying value, bukan impairment loss namanya. Kenapa? Karena carrying value, karena istilahnya nilainya naik. Kalau nilainya naik, itu dimasukkan ke dalam unrealized holding gain or loss income pada kredit. Jadi bukan loss, malah gain. Nah, kita langsung aja analisis soal nomor 17. Jawaban yang tepat adalah carrying value dari investasi lebih tinggi dari present value expected future cash flow. Coba kita lihat bukunya Pak Lutfi aja nih. Di
Nah, ini nih. Nah, kita lihat di sini. Nilai tercatat investasi. Ini artinya apa? Ini artinya adalah carrying amount. Jadi, kemudian kita lihat present value 187. Nah, mana yang lebih tinggi? Ternyata yang lebih tinggi adalah carrying value. Kemudian yang mana yang lebih rendah? Yang present value-nya 187.000. Maka di soal ini pilihan yang paling tepat adalah pilihan yang B. Oke. Nah, maka kita sudah menjawab 17 soal dari pilihan ganda mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 UTS 2017-2018. Nah, kira-kira seperti itu, dan kiranya pembahasan ini boleh membantu teman-teman dalam mereview materi, khususnya dalam mempersiapkan UTS online ini. Oke. Makasih teman-teman udah mengikuti videonya dari awal hingga berakhirnya video. Selamat dan semangat menjalankan UTS. Bye-bye.